Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar lagi ya, sambil main-main melalui konsep hukum Archimedes. Nah, apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang berkaitan dengan peristiwa benda itu bisa tenggelam, bisa melayang, ataupun bisa terapung. Insya Allah dengan percobaan ini kakak-kakak semuanya dapat memahami tentang konsep hukum Archimedes tersebut. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah yaitu 3 buah butir telur atau 3 butir telur, kemudian ada garam, lalu 3 wadah yang sudah berisi air, dan juga ada sendok untuk mengaduknya. Nah, setelah anak-anak tahu semua bahan-bahannya dan alat-alat, kita mulai ya percobaannya. Oh ya, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu kenapa kita mau mencoba hukum Archimedes, karena di sini hukum Archimedes itu adalah hukum yang kalau dicoba itu mudah. Jadi untuk kakak-kakak, anak-anak yang semua di rumah yang saat ini sedang masa pandemi, yang harus belajar di rumah, percobaan ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, karena semua ada telur di rumah, punya garam ya. Jadi kita pakai percobaan yang bahan-bahannya mudah didapatkan di rumah. Nah, langsung saja ya kita mulai. Untuk yang pertama yaitu kita ambil sebuah atau sebutir telur, kemudian telur ini kita masukkan ke dalam wadah atau gelas beker, kita celupkan ke dalamnya. Nah, coba dilihat apa yang terjadi pada telur tadi. Ternyata telur yang kita celupkan ke dalam air tadi berada di dasar gelas. Artinya kalau menurut hukum Archimedes, benda akan tenggelam apabila massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Nah, ini udah hukum yang pertamanya ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan yang kedua. Untuk yang kedua, airnya kita tambahkan dulu dengan garam. Ya, kita siapkan dulu garamnya. Kemudian kita tambahkan sekitar, kita coba-coba ini ya, apakah cukup dengan 6 sendok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sendok garam. Nah, setelah dimasukkan 6 sendok garam, kita aduk sampai seluruh garam itu larut. Kita aduk ya, sampai garam itu larut. Sabar ya, tunggu. Kan ini butuh waktu untuk larut semuanya. Kita tidak menggunakan air panas, tapi air biasa, air keran biasa. Karena kalau air panas itu memang untuk larut cepat, tapi nanti telurnya takutnya berubah. Tunggu ya, masih belum larut semua. Sudah belum? Masih ya, masih terlihat. Masih tersisa sedikit. Ya. Bismillah. Kita coba. Sekarang yang kedua, setelah kita beri garam, kita celupkan lagi telur yang lainnya ke sini. Nah, bisa dilihat ya.
ternyata telur itu posisinya adalah terapung, dia berada di atas. Ya. Nah, konsep ini dalam hukum Archimedes juga sebuah benda itu disebut terapung, yaitu karena disebabkan oleh massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya, sehingga benda itu akan terapung. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau tadi benda itu tenggelam karena massa jenis telurnya atau benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Kemudian yang kedua, setelah air itu ditambah dengan garam dan kemudian dilarutkan dan dicelupkan telurnya, ternyata telur itu berada di atas atau dikatakan terapung. Itu terjadi karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Nah, kita coba ya sekarang yang ketiga. Masih juga dengan garam ya. Tapi kita coba lihat sekarang komposisi garamnya yang pas berapa nih. Yang ketiga itu adalah posisinya nanti benda itu harus atau telur itu harus melayang. 1, 2, 3 sendok saja. Kita coba 3 sendok saja. Sama ya seperti tadi, garamnya dilarutkan juga sampai larut semuanya. Masih ada sedikit. Ya, sepertinya sudah larut ya semuanya. Nah, kita lakukan yang ketiga. Untuk telur yang ketiga sekarang kita masukkan juga, kita celupkan ke dalam larutan garam. Apakah akan tenggelamkah, terapungkah, atau berada di tengah-tengah? Coba kita lihat ya. Nah, di sini ternyata telur masih berada di bawah. Berarti di sini kita komposisinya harus membuat ini. Kalau telur itu berada di bawah, itu artinya apa? Massa jenis benda masih lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Nah, kita coba tambahkan supaya massa jenis zat cairnya lebih besar dari yang tadi atau sama nanti dengan telurnya. Kita coba ya. Gimana posisi telurnya? Sudah mulai naik ya. Tapi sepertinya karena garamnya tadi belum larut semuanya. Kita coba. Nah, di sini terlihat ya bahwa telur sudah dalam posisi melayang. Jadi artinya antara massa jenis air
dengan massa jenis telurnya sudah sama. Nah, demikian percobaannya. Jadi kesimpulannya adalah dalam hukum Archimedes itu sebuah benda apabila dicelupkan ke dalam air maka akan mengalami 3 keadaan, yaitu satu bisa tenggelam, yang kedua bisa melayang, dan yang ketiga bisa terapung. Nah, benda akan tenggelam apabila massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Kemudian seperti yang tadi ya. Kemudian yang kedua, benda itu akan terapung apabila massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis zat cair. Dan yang ketiga, di percobaan yang ketiga yaitu percobaan di mana telur tadi melayang adalah karena massa jenis zat cairnya yaitu sama dengan massa jenis telurnya. Demikian percobaan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan anak-anak semua di rumah bisa mencobanya ya. Berkali-kali tidak apa-apa, yang penting nanti ditemukan komposisi yang pas, garamnya berapa, airnya berapa, sehingga yang penting kesimpulannya kalau benda itu tenggelam adalah kalau benda itu lebih besar massa jenisnya dari massa jenis zat cairnya, dan dia akan terapung apabila massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis zat cair, dan akan melayang bila massa jenis benda dengan massa jenis zat cairnya itu sama. Demikian yang bisa Ibu berikan hari ini. Silakan untuk mencobanya di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga Ibu doakan semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia, bergembira bersama keluarga, dan tidak kemana-mana bila tidak diperlukan. Ya, kita jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan kerabat dan semuanya semua, supaya, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID ini akan cepat berlalu dan kita bisa belajar di sekolah dengan tatap muka. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.